Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqu llaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur, memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara dan tiada tandingannya. Yang kalaulah hamba yang hina ini, makhluk yang lemah ini mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan, senantiasa kita lantunkan melalui lisan-lisan kita dengan hati yang tunduk. Salawat kita berikan kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau menjadi nabi dan rasul, adalah salah satu tanda kebaikan bagi alam semesta ini. Dan pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita manfaatkan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari kalamullah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari wasiat para ulama, yang harapannya dengan hal-hal tersebut keimanan kita bisa bertambah, ketakwaan kita bisa meningkat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tahdhibus Sirati Nabawiyah, beliau menyampaikan bahwasanya diriwayatkan dari banyak para ulama salaf, diantaranya Ibrahim Al-Munzir, guru dari Imam Al-Bukhari, Khalifah Ibn Khayyat, dan para ulama salaf yang lainnya menyampaikan bahwasanya mereka sepakat Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat tentang tepatnya tanggal berapakah Nabi SAW dilahirkan. Pendapat yang mengatakan, ada yang menyampaikan bahwasanya Nabi SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Pendapat yang kedua mengatakan beliau lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat ketiga menyampaikan Nabi lahir tanggal 10 Rabiul Awal. Pendapat yang terakhir, Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tidak ada kata sepakat dari para ulama dari 4 pendapat tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhib As-Sirah Nabawiyah. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang pasti, bahwasanya lebih dari 1400 tahun yang lalu seorang manusia diberikan nama oleh kakeknya Abdul Muttalib dengan nama yang belum pernah diberi nama dengan nama tersebut orang-orang sebelumnya, yaitu diberi nama Muhammad. Dilahirkan di sebuah tempat di tengah padang pasir yang tandus, di tengah kejahiliahan, di tengah kesesatan umat manusia, di tengah kegelapan, di tengah kezaliman, beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka
lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu pertanda akan hadirnya kegembiraan, akan hadirnya hidayah Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu titik awal dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi umat manusia di zaman itu hingga zaman ini. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi titik awal akan dimusnahkannya, akan dihilangkannya, akan diperanginya tindak-tindak kezaliman, tindak-tindak kesyirikan, tindak-tindak berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi titik awal manusia akan dibawa ke jalan kebaikan. Manusia akan dibawa dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya manusia tidak mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan mengetahui ternyata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dalam hidup ini. Yang mana manusia ketika itu masih belum mengetahui tujuan hidupnya untuk apa. Ada yang tujuan hidupnya untuk memperbanyak kekayaannya, ada yang tujuan hidupnya untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu, ada tujuan hidupnya untuk memperluas kerajaannya, ada yang tujuan hidupnya untuk mendapatkan kedudukan yang mulia, dan seterusnya. Maka dengan munculnya Nabi Muhammad SAW, manusia disadarkan bahwasanya tujuan kita, tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, untuk tunduk, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di kalangan orang-orang yang ummi, yang tidak mengetahui cara menulis dan cara membaca. Rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa tujuan diutusnya rasul tersebut? Yatslu alaihim ayati. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Membacakan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Kemudian yang kedua, Nabi diperintahkan untuk mensucikan hati-hati mereka. Mensucikan dari sifat-sifat yang tercela, mensucikan dari akhlak-akhlak dan perangai yang buruk. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian yang ketiga, mengajari kepada umat manusia tentang Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi manusia ketika itu sebelum diutusnya Nabi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguhnya manusia sebelum itu benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan ketika menafsiri ayat ini, wa hadhil ayah hiya misdaqu ijabatillahi li khalili Ibrahim hina da'a li ahli Makkah an yab'atsallahu fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ayat ini adalah sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diutus di tengah-tengah orang-orang Mekah ketika itu seorang rasul yang mengajari kepada mereka kebaikan-kebaikan, mengajarkan kepada mereka tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir juga melanjutkan di dalam menjelaskan ayat tersebut, waqad maqatallahu ahlal ardi arabahum mu'ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Dan ketika sebelum diutusnya Nabi, ketika sebelum munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memurkai penduduk bumi, baik orang Arab ataupun orang non-Arab. Alasannya mengapa? Alasannya
karena orang-orang ketika itu sebelum munculnya Nabi SAW, mereka dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak mungkin bagi seorang muslim tidak berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Tidak mungkin bagi seorang muslim tidak berbahagia dengan diutusnya Nabi SAW. Tidak mungkin seorang muslim tidak berbahagia dengan munculnya Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah dengan sebab keutamaan Allah dan rahmatnya, maka hendaknya mereka bergembira. Hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, beliau menyampaikan apa yang dimaksud dengan bifadlillah wa rahmatihi. Maka beliau mengatakan wahwal Islam. Keutamaan Allah yang dimaksud adalah Islam. Dan siapa yang membawa risalah Islam untuk umat manusia? Tentu saja yang membawa adalah Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Islam ini kepada seluruh penduduk bumi. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengekspresikan rasa gembira ini? Bagaimana cara kita mewujudkan rasa syukur ini akan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan mendatangkan hal-hal yang membawa murka Allah? Apakah dengan mendatangkan kemaksiatan-kemaksiatan? Apakah dengan menampakkan keburukan-keburukan? Apakah dengan tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Sebagai seorang muslim, mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi, mewujudkan rasa bahagianya atas dilahirkan dan juga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada keluarga Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." I'malu, beramalah wahai keluarga Daud, syukran, sebagai wujud kesyukuran, sebagai wujud berterima kasih. Dan tentu saja itu adalah salah satu ekspresi kegembiraan yang hendaknya diwujudkan. Dan kalau dalam ilmu nahwu, syukran ini maknanya atau dia masuk dalam kategori maf'ul li ajli. Maksudnya apa? Maksudnya karena ingin syukur kepada Allah, i'malu ya ala Daud. Karena engkau ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah, maka i'malu. Dan apa yang dimaksud dengan i'malu ini? Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau dalam tafsirnya mengatakan, wa qulna lahum. Maksud dari ayat ini adalah Allah menyampaikan dan kami katakan kepada keluarga Daud, i'malu bi ta'atillah, beramalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengekspresikan rasa bahagia, mewujudkan rasa syukur dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan berusaha sekuat tenaga mengikuti ajaran-ajaran yang beliau ajarkan dan semakin tunduk, semakin patuh dalam koridor ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakumul yaqin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali kita mengingatkan, mewasiatkan, menasihatkan kepada seluruh yang hadir bahwasanya ketika kita ingin mengekspresikan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin mewujudkan rasa syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul kita, adalah dengan semakin mengenal beliau, membaca sirah beliau, membaca sejarah biografi beliau, bagaimana beliau di masa kecil, bagaimana beliau di masa remaja, di masa dewasa, bagaimana fase dakwah beliau, bagaimana beliau bersama dengan keluarganya, bagaimana Nabi SAW bersama dengan sahabatnya, bagaimana Nabi SAW bersama dengan musuhnya, bagaimana Nabi SAW bersama dengan lingkungannya, dan seterusnya. Maka penting bagi kita kaum muslimin, jangan sampai kita hanya mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi tak pernah kita membaca biografi beliau. Kita tak mengenal siapakah Nabi SAW, siapakah keluarganya, bagaimana beliau dengan istri dan juga anaknya, bagaimana beliau dengan para sahabat, tetangganya, orang terdekatnya, bagaimana beliau dengan keluarga besarnya. Maka ini penting bagi kita untuk paling tidak kita pernah membaca secara ringkas biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengekspresikan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan mengikuti ajaran Nabi, adalah dengan memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan malah dengan mendatangkan kemaksiatan-kemaksiatan, bukan malah dengan mendatangkan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah bentuk mengekspresikan cinta yang salah, bentuk mengekspresikan rasa bahagia yang salah. Kalaulah misalkan dikatakan ketika seorang mengekspresikan rasa cintanya dia tidak butuh dalil, dia tidak butuh alasan dari sisi agama, maka kita katakan seorang mengekspresikan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin memang tidak butuh dalil, akan tetapi tetap harus dalam koridor peraturan. Karena sesuatu, bahkan itu ekspresi cinta, ketika tidak di dalam aturan, maka akan merusak hal-hal yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan hamba-hamba yang senantiasa taat, senantiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dari hati kita, dan juga senantiasa berusaha mewujudkan cinta kita kepada Nabi dengan mengikuti ajaran-ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwana fi Suriya wa fil Yaman wa fi sairi buldan muslimin. Allahumma ansurhum ala a'daika ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum, Allahumma arham mautahum, Allahumma jma' kalimatahum ya qawi ya aziz ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma aqimus salah.